Shalom pemirsa CBN Indonesia, dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan sedikit pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, di mana dia dikenal sebagai penulis Amerika yang tulisannya diterjemahkan paling luas dan dipublikasikan lebih dari 140 bahasa. Telah menulis 100.000 halaman mengenai berbagai topik praktis yang lebih luas. Nah, jadi Nyonya Ellen G. White ini selama masa hidupnya dia mendapatkan berbagai macam ilham langsung daripada Tuhan, dan dia menuliskan apa yang dia lihat di dalam buku-buku yang bisa kita baca sampai dengan sekarang ini. Dan juga melalui buku ini, kehidupan kita itu akan bisa lebih baik daripada sebelumnya, karena kita mendapatkan hidangan rohani yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Pada kesempatan yang indah kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 255. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya apabila saudara sekalian memiliki kesibukan, saudara bisa untuk meninggalkannya sejenak, sehingga kita bisa sama-sama mendengarkan maksud dan tujuan Tuhan yang terdapat di dalam pembahasan kita kali ini. Judul kita kali ini yaitu Harta Orang Kaya Akan Hilang. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Lukas 12 ayat 19 dan 20. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai, engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Nah, jadi melalui judulnya dan juga ayat inti kita pada kesempatan kali ini, kita itu ditegur kembali oleh Tuhan. Janganlah ketika kita memiliki sebuah harta atau ketika kita memiliki sebuah kelebihan atau simpanan, janganlah kita gunakan untuk diri kita sendiri. Karena di sini di dalam ayat intinya dicontohkan bahwa orang yang telah menimbun banyak harta memiliki rencana yang begitu matang, tetapi ketika Tuhan mengambil nyawanya, maka semua yang direncanakan itu adalah percuma. Sehingga marilah kita gunakan kesempatan kita sekarang ini untuk membantu orang-orang yang berkesusahan. Lamanya hidup dan kebahagiaan hidup tidak tergantung pada jumlah harta duniawi kita. Orang kaya yang bodoh ini dalam keegoisannya yang tertinggi telah mengumpulkan harta yang tidak dapat dia gunakan untuk dirinya sendiri. Dia telah hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia telah melampaui batas dalam perdagangan, telah melakukan tawar-menawar yang tajam, dan tidak menunjuk belas kasihan atau kasih Tuhan. Dia telah merampok anak yatim dan janda. Dia menipu sesamanya, dan untuk menambah harta duniawinya yang semakin bertambah. Dia seharusnya bisa menempatkan hartanya di surga dalam tas yang tidak akan usang, tetapi karena ketamakannya, dia kehilangan kedua-duanya. Tulisan ini diambil dari buku Testimonies for the Church, jilid 3 halaman 402. Nah, jadi di bagian pertama ini diceritakan mengenai seorang yang kaya menurut standar dunia ini. Di sini dia itu menggunakan berbagai cara agar dia bisa mendapatkan kekayaan. Di sini dikatakan bahwa orang kaya ini dia telah melampaui batas perdagangan dan melakukan tawar-menawar yang curang dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada sesamanya.
Dia juga merampok anak yatim dan janda dan menipu sesamanya. Jadi sungguh kejam sekali ya, bagaimana apabila ketika kita memiliki suatu pemikiran untuk mendapatkan harta di dunia ini, pasti kita akan menggunakan berbagai macam cara sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau dicerita di sini dikatakan bahwa orang tersebut dia menipu semuanya, tidak peduli itu anak yatim, janda ataupun sesamanya. Yang dia inginkan adalah bagaimana sehingga dia bisa mendapatkan begitu banyak harta yang bisa dia gunakan untuk masa tuanya. Mungkin dia berpikir apabila pada saat sekarang ini dia bisa mengumpulkan sebanyak-banyak mungkin, maka kedepannya dia itu tidak akan kesusahan. Tetapi kita tidak boleh mencontohkan hal tersebut, karena apabila ketika kita hidup di dalam keegoisan kita hidup di dalam ketamakan kita, maka kita itu sudah pasti tidak akan berbahagia, karena kita tidak akan pernah merasa puas di dalam kehidupan kita. Seperti halnya orang ini, dia itu tidak pernah merasa puas sehingga dia menggunakan berbagai macam cara agar dia bisa mendapatkan kesenangan di dunia ini. Dia seharusnya bisa menempatkan hartanya di surga dalam tas yang tidak usang, tetapi karena ketamakannya dia kehilangan kedua-duanya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ketika dia mengumpulkan harta di dunia ini, sudah pasti dia akan menggunakan berbagai macam cara, entah itu cara yang baik ataupun cara yang tidak baik. Jadi ketika dia menggunakan berbagai macam cara, pastilah akan ada konsekuensinya. Contohnya ketika dia berbuat curang, mungkin sekarang tidak akan dia rasakan efeknya, tetapi untuk jangka waktu yang panjang pasti semuanya itu akan kembali lagi kepadanya, karena Tuhan itu melihat apakah kita melakukan cara-cara yang benar atau kita melakukan cara-cara yang curang untuk kita menjalani kehidupan kita sekarang ini. Lamanya hidup dan kebahagiaan tidak bergantung pada jumlah harta duniawi kita. Nah, jadi jangan pernah sekali-kali kita berpikir apabila ketika kita memiliki harta yang banyak di dunia ini, pastilah kita itu akan berumur panjang. Karena umur kita itu hanyalah Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu kapan kita akan hidup dan juga kapan kita akan meninggal. Sehingga harta kita itu tidak akan menentukan apakah kita ini bisa hidup selama-lamanya. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil itu adalah janganlah kita berharap kita itu bisa mendapatkan umur yang panjang karena kita memiliki banyak harta di dunia ini. Tapi marilah kita kumpulkan harta yang sebenarnya, itu adalah di surga, dengan cara kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang benar, kita menghidupkan tabiat Yesus Kristus, maka kita itu pasti akan merasa bahagia, karena kita itu bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang membutuhkannya. Pria yang sepenuhnya asik dengan ruang perhitungannya, pria yang menemukan kesenangan di meja judi, pria yang suka memanjakan nafsu makan yang menyimpang, pecinta hiburan, pengunjung teater dan ruang dansa, menyingkirkan keabadian dari perhitungan mereka. Seluruh beban hidup mereka adalah apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, dan dengan apa kita akan mendapatkan pakaian. Mereka tidak sedang dalam prosesi yang bergerak menuju ke surga. Kemurtadan besar memimpin mereka, dan bersama hal itu mereka akan dihancurkan. Tulisan ini diambil dari buku Testimonies for the Church jilid 6 halaman 406. Nah, di sini diingatkan lagi bahwa orang-orang yang hanya asik dengan hartanya, yang hanya senang dengan apa yang dia capai, orang yang menemukan kesenangan di meja judi, yang memanjakan nafsu makan, yang suka kepelisiran, orang-orang yang seperti itu, mereka itu tidak memikirkan bagaimana kehidupan mereka nanti setelah di dunia ini. Yang mereka pikirkan hanyalah apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum.
dan apa yang akan kita pakai. Jadi mereka itu hanya memikirkan kesenangan di dunia ini. Sehingga tanpa mereka sadari, apabila kedatangan Yesus yang kedua kali, maka mereka itu tidak bisa lagi memiliki kesempatan untuk berbuat baik, berbuat hal yang benar di dalam kehidupan. Karena selama masa hidupnya, orang-orang seperti itu, mereka hanya memikirkan kesenangan untuk diri mereka sendiri. Dan juga orang-orang seperti ini tidak akan bisa bergerak untuk menuju ke surga. Nah, jadi bisa kita renungkan ya bagaimana melalui firman Tuhan kali ini kita itu janganlah menjadi seperti contoh orang kaya di dalam cerita ini, di mana orang tersebut itu hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak sehingga dia itu bisa baik-baik saja. Tetapi mulai sekarang ini marilah kita menggunakan apa yang kita miliki, kita menggunakan setiap talenta yang Tuhan berikan, kita gunakan apapun yang kita miliki untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Mungkin contoh yang bisa saya berikan adalah mungkin ketika kita memiliki suatu keahlian di dalam suatu bidang. Nah, ketika kita memiliki suatu keahlian atau talenta, maka marilah kita gunakan hal tersebut untuk menjadi berkat untuk diri kita sendiri dan juga untuk menjadi berkat kepada orang lain. Sehingga ketika kita melakukan hal tersebut, pikiran kita ini tidak hanya kita gunakan untuk memikirkan bagaimana kesenangan untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita mau menyerahkan setiap waktu kita mau menyerahkan setiap talenta kita mau menyerahkan segalanya di dalam tangan Tuhan, maka pasti Tuhan itu akan membantu kita. Tuhan akan membuka pikiran kita dan juga menunjukkan bagaimana cara agar kita itu bisa hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita bisa hidup itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan di sekitar kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui kesempatan kali ini kita itu bisa belajar untuk menyerahkan apa yang kita miliki di dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan yang akan menuntun jalan kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.